Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Datunov dari 1 ASTR Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram akan mempresentasikan materi kewarganegaraan, yaitu TM7 yang berjudul Demokrasi Indonesia. Oke, dahuluannya itu demokrasi Indonesia adalah sistem pemerintahan di mana semua warga negara dan pemimpin negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan. Juga demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Lanjut, yaitu secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos yang artinya rakyat dan kratein atau kratos yang artinya kekuasaan. Dalam buku The Advanced Learned Dictionary of Current English yang diciptakan oleh Horney dan kawan-kawan pada tahun 1988 yang dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi adalah terdapat 3 poin. Yang pertama, negara dengan prinsip pemerintahan di mana semua warga negara dewasa berbagi melalui wakil-wakil mereka yang dipilih. Yang kedua, yaitu negara dengan pemerintahan yang mendorong dan memperbolehkan hak-hak kewarganegaraan seperti kebebasan berpendapat, beragama, berpendapat, dan berserikat, tegaknya supremasi hukum, kekuasaan mayoritas, disertai penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Yang terakhir, yaitu poin ketiga, masyarakat yang di dalamnya terdapat perlakuan yang sama oleh warga negara terhadap sesamanya. Selanjutnya, dari kutipan pernyataan tersebut atau pengertian tersebut, kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahan mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Karena people yang menjadi pusatnya demokrasi oleh Pabo Tinggi pada tahun 2002 disikapi sebagai pemerintahan yang memiliki paradigma atau otosentritas, yakni rakyatnya lah atau people yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Selanjutnya, sebagai suatu konsep, demokrasi diterima sebagai pernyataan berikut, yaitu seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya itu, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan yang dinyatakan oleh USIS pada tahun 1995. Sementara menurut pendapat CICED atau CICED tahun 1999 mengadopsi konsep demokrasi sebagai berikut. Demokrasi yang secara konseptual dipandang sebagai kerangka pemikiran, penyelenggaraan pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, telah diterima secara universal atau secara menyeluruh umum sebagai cita-cita, norma, sistem sosial, sistem pengetahuan, sikap, dan perilaku individu yang perlu dibuktikan secara konseptual, dihargai, dan dikembangkan. Pendapat ini melihat demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofis demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip, secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Di sini terdapat pentingnya demokrasi Pancasila. Terdapat 6 poin. Pertama, poin menjamin hak-hak dasar. Poin kedua, meningkatkan kerjasama antar warga negara. Poin ketiga, kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat. Keempat, pemenuhan kebutuhan umum. Kelima, pembaharuan kebijakan sosial. Keenam, menciptakan pemerintah yang selalu bertanggung jawab dan mencegah terjadinya suatu pemerintahan yang diktator. Adapun pentingnya kehidupan yang berdemokrasi. Mengapa begitu penting? Karena terdapat 3 alasan. Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Oke, yang terakhir yaitu simpulan. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama. Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, kemudian Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 kedua, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali.
Ehwal postur demokrasi, kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Negara Republik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kemudian demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal menyeluruh umum, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat yang khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa. Oke, cukup sekian presentasi kewarganegaraan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.